Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Sehat semua? Sehat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terkait dengan teks prosedur. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Siapa? Abi. Ya, Abi. Hadir di masjid. Ya, 3 orang ya? Ya. Alasannya apa ya? Ya. Oke, baik. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada 2 kata. Yang pertama yaitu teks, yang kedua yaitu prosedur. Apa itu teks? Tulisan atau bacaan? Oke, apa itu prosedur? Ya, cara atau langkah. Nah, jadi dalam teks prosedur ini kita akan berbicara mengenai atau membahas tentang langkah-langkah atau cara membuat atau melakukan sesuatu dalam bentuk teks atau teks apa tadi? Atau Bacaan. ya, bacaan. Nah, berarti yang kita akan bahas adalah bacaan yang di dalam bacaan tersebut meliputi cara atau langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Jadi yang ingin kita capai hari ini adalah bagaimana kita bisa membuat teks prosedur atau membuat catatan atau bacaan terkait dengan langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Nah, untuk itu Pak Guru akan tampilkan teks prosedur. Nah, kalian bisa lihat di depan teks prosedur. Yang pertama, Anda lihat pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Jadi dalam teks prosedur ini menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara apa? Secara terstruktur. Ya. Kalau ditulis secara terstruktur berarti teks dalam bentuk teks. Teks apa? Teks yang berkaitan dengan prosedur atau menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan teks prosedur. Jadi kalau Anda mengetahui atau tahu cara membuat sesuatu atau cara apa saja, maka Anda bisa buat dalam bentuk teks bagaimana cara membuatnya. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya apa yang Anda ketahui itu bisa diketahui oleh orang lain. Misalkan Nindi tahu cara buat apa? Cara buat perahu kecil saja, perahu mainan. Nah, sementara Rizky tidak tahu bagaimana caranya supaya Rizky tahu. Nindi bisa bantu dengan membuat teks prosedur, cara membuat perahu. Nah, dalam membuat cara membuat perahu itu, kira-kira apa yang harus kita siapkan atau kita jelaskan? Sebelum kita sampaikan caranya, apa yang harus disiapkan?
Ya, bahan. Selain bahan apa lagi? Apa yang siapa yang bisa jelaskan perbedaan antara alat dan bahan? Kalau alat apa? Ya, alat. Ya, kalau kertas itu alat atau bahan? Ya, bisa bahan. Oke. Kalau parang, alat atau bahan? Kalau kayu? Ya, kayu apa? Oke. Kalau misalkan kita mau buat tadi perahu mainan, berarti perahu mainan itu apa yang masuk dalam kategori bahan? Kalau mau buat perahu? Ya, kayu. Kalau kita mau buat perahunya dalam bentuk kayu, berarti bahannya apa? Kayu. Kalau kayu bahannya, kira-kira mau buat perahu itu apa alatnya? Ya, ya, palu-palu. Atau di sini kita bilang apa? Martelo. Betul, tidak apa-apa, martelo. Oke, selain martelo atau palu, apa lagi? Gergaji bisa. Apa lagi? Parang, paku bisa. Apa lagi? Ada? Pisau bisa? Bisa. Siapa tahu pakai pisau lagi lah. Bahan hanya kayu? Ya? Lem. Bisa lem. Lem itu bahan atau alat? Alat atau bahan? Bahan. Kalau tadi ada yang bilang paku, bahan atau alat? Alat adalah sesuatu yang dipakai, bahan adalah sesuatu yang menjadi objek untuk itu. Kira paku alat atau bahan? Bahan. Oke, sekarang Anda ada yang mau bertanya mengenai teks prosedur? Pengertian dari teks prosedur? Jadi teks prosedur adalah bacaan yang kita buat untuk menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang cara membuat sesuatu. Berarti sesuatu yang kita sudah tahu caranya, kita buat atau jelaskan dalam bentuk teks prosedur yang di dalamnya memuat tentang bagaimana cara atau langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, kita lanjut. Tujuan dari teks prosedur seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, tujuannya adalah untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Oke, tadi contohnya membuat perahu mainan. Nah, Anda harus jelaskan bagaimana cara membuat perahu mainan sehingga orang yang membaca bisa tahu caranya seperti ini. Itu yang disebut dengan tujuan teks prosedur. Nah, Anda lihat di sini ciri-ciri dari teks prosedur. Anda harus tahu ciri-cirinya sehingga Anda bisa membuat teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Oke. Tahu kata kerja perintah? Anda siapa di sini yang pernah menyuruh orang? Ya, semua sudah pernah tuh? Menyuruh sama dengan perintah. Kalau Pak Guru bilang, Fatir ambil bangku, itu perintah atau bukan? Perintah. Mana kata kerjanya? Ambil. Ambil adalah kata kerja. Kata kerja apa? Perintah. Misalkan Pak Guru bilang, Apandi, tolong pikul meja. Ada kata kerjanya di situ? Ada. Apa? Pikul. Ya, kata kerja apa? Perintah. Jadi dalam teks prosedur harus ada kata kerja perintah. Ya. Yang berikut menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Contohnya apa? Kata penghubung atau konjungsi? Ya. Tetapi bagus. Ada lagi? Ya. Dan bagus. Ada lagi? Ya. Kenapa? Masih kurang tepat. Kalau Pak Guru bilang zikri atau ninggi, ada kata penghubungnya? Ada. Apa? Tahu. Ya. Itu yang disebut dengan konjungsi. Tentunya konjungsi pasti ada dalam sebuah teks. Karena kita membuat kalimat harus menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang berikut ada menggunakan kata-kata teknis.
Ya, kata-kata teknis berarti tergantung apa yang harus atau apa yang Anda mau jelaskan mengenai apa. Kalau misalkan mengenai membuat tentang apa perahu, maka kata-kata teknis yang cenderung atau yang berkaitan dengan perahu. Kalau mau buat pesawat, berarti kata-kata teknis yang terkait dengan pesawat. Contohnya seperti apa kalau pesawat? Ya, kata-kata yang berhubungan dengan teknologi. Karena pesawat kan bagiannya adalah bagian teknologi. Berarti kaitannya dengan kata-kata teknis teknologi. Cara mengoperasikan laptop misalkan. Nah, kata-kata teknisnya di situ ada mouse, ada apa lagi? Kalau yang ketiga ya, itu yang disebut dengan kata-kata teknis. Oke. Terus yang berikut, terdapat tujuan kegiatan. Kalau teks prosedur tujuannya apa tadi? Untuk ya, untuk membuat sesuatu. Yang Anda membuat teks prosedur itu tujuannya untuk apa? Kepada pembaca. Untuk ya, memberikan info atau menjelaskan tentang apa? Cara membuat sesuatu. Dan yang terakhir harus ada alat dan juga bahan. Nah, alat dan bahan tadi Anda sudah jelaskan. Ini yang masuk alat, oh yang seperti ini yang masuk bahan. Ya, kita lanjut. Ya, ini struktur atau bagian-bagian dari teks prosedur. Tentunya pasti ada judul. Yang kedua ada tujuan, ada pengantar umum sebagai penanda apa yang akan kita buat. Jadi kita sebelumnya setelah tulis judul kita harus buat kalimat pengantar dulu. Cara mau bikin apa ya? Jangan langsung ya siapkan pisau, siapkan ini, orang bingung. Kalian mau buat apa? Jadi harus ada kata pengantar bahwa kita ini mau buat apa. Nah setelah itu baru bahan dan alat. Baru Anda rincikan bahannya ini, alatnya ini dan seterusnya. Lanjut yang berikut yaitu langkah-langkah atau urutan kerjanya. Caranya seperti ini, urutannya bagaimana. Dan yang terakhir terkait dengan penutup yang berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi yang bersifat opsional. Bisa paham sampai di sini? Oke, Pak Guru sudah bagi kalian di dalam 3 kelompok. Setelah Pak Guru uji, yang di bagian sini adalah bagian kanan Pak Guru adalah kelompok visual. Pak Guru masuk dalam kelompok 1. Nah, yang ini bagian apa? Kelompok 2 bagian apa? Kelompok auditori. Dan yang ini kelompok 3 bagian apa? Ya, kinestetik. Oke. Jadi ada visual, auditori dan kinestetik. Nah, di antara 3 kelompok ini Pak Guru akan memberikan tugas. Tapi sebelum Pak Guru memberikan tugas, Pak Guru akan memberikan contoh cara atau teks prosedur atau langkah-langkah membuat sesuatu. Kira-kira nih dari tampilannya ini apa? Cara apa? Kita di Papak terkenal dengan buah karena kota Papak sering dijuluki dengan kota Papak. Nah, ini sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di kabupaten kita. Nah, salah satu jenis olahan dari buah pala yaitu membuat manisa. Anda sudah lihat di sini. Nah, kita akan lihat cara membuatnya. Sebentar Anda akan tentukan mana yang termasuk langkah-langkah, mana yang termasuk alat, mana yang termasuk bahan. Silakan Anda catat. Yang mau dengar saja silakan, yang mau langsung lihat dan seterusnya silakan. Tergantung Anda maunya seperti apa. Yang penting Anda paham bagaimana cara membuat teks prosedur yaitu manisan pala. Oke, silakan Anda simak baik-baik. Ya, tapi rasanya beda. Saya masak beli juga dari seribu, tapi tidak dibawa. Kita buat dari ini adalah kulit biji pala. Kulit biji pala hasil panen buah pala yang mana kita gunakan pala untuk bumbu masak, bumbu rendang, bumbu sop, dan banyak sebagainya. Itulah kulit pala. Nah ini adalah kulitnya teman-teman. Nah, pertama yang kita lakukan sudah dipanenin atau dibuang bijinya, kita kupas ya teman-teman. Kita kupas yang bersih ya teman-teman, pakai pisau juga bisa. Perhatikan alat bahan dan
Kalau kita pakai alat ini, kerjaannya lebih ringan dan lebih cepat, hasilnya lebih banyak. Gizi pala ini selain buat bumbu dapur, juga bagus untuk kesehatan, buat lambung, buat dengkul, buat sakit-sakit. Sebelum kita lanjut, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman, di like video ini dan share ke teman-teman kita yang lain. Waktu kita mengupas sekalian kulit ari dalamnya ya teman-teman, diambil, dikorek pakai ujung pisau, dikeluarkan ya teman-teman, biar bersih. Setelah selesai semua kita kupas, kita siapkan air ya teman-teman, 3 liter, kita masukin garam 5 sendok menunduk ya, atau teman-teman silakan dicoba aja kira-kira asin gitu ya, kita rasa asinnya agak-agak gitu. Masukkan semua ya, masukin semua ini kulit yang sudah kita kupas, masukin semua ya teman-teman, dan kita rendam ya, kita tutup, direndam, diperos, diaduk-aduk, ditekan kayak gitu supaya dia terendam airnya itu sampai kerendam ya teman-teman, harus terendam semua kulit ya, dan kemudian kita tutup. Pastikan kulit palanya tertutup semua dengan air garam ya, pastikan itu, dan tutup ya, jangan sampai masuk serangga. Setelah 1 hari kemudian teman-teman kita cuci yang bersih. Nah sekarang dia udah mulai layu ya teman-teman, 1 malam ya, mana layu kita bersihkan lagi, ulang, kita periksa lagi kulit-kulit ari yang belum dilepasin, kita lepasin, yang mana hasil belahan yang belum kita bersihkan ya, kita bersihkan, bekas getah-getahnya kita bersihkan. Ini kita memperhatikan, wajib kita seleksi lah ya, yang mungkin kurang bagus kita keluarin, yang belum selesai dikupas kita ambil lagi, kayak gitu diseleksi. Ini saat-saat kita diseleksi yang mana. Setelah Anda melihat video cara membuat apa tadi? Manisan pala. Oke, tadi sudah dijelaskan cara membuat manisan pala dari awal hingga akhir. Sekarang yang Pak Guru maksudkan di sini teks prosedur itu terkait dengan apa? Langkah pembuatan sesuatu. Tadi yang dibuat adalah manisan pala. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan kira-kira dari hasil Anda tonton tadi, ada alat yang digunakan? Oke, kelompok 1, alat apa yang digunakan? Pisau. Ya, Pisau. Oke, kelompok 2 ada yang lain? Baskom. Kelompok 3 ada yang lain? Sendok. Apa lagi? Papan? Terus apa tadi? Gula. Oke, jadi ada yang disebut dengan alat. Yang kedua selain alat apa lagi? Oke. Bahan. Apa-apa saja yang menjadi bahan dalam pembuatan manisan pala tadi? Garam. Apa lagi? Ya, buah. Ya, itu masuk dalam kategori bahan. Setelah alat dan bahan sudah ada, yang ketiga apa tadi? Langkah atau prosedur pembuatan. Ya, langkah-langkahnya apa tadi? Yang pertama, mengupas. Setelah kupas pala, ya direndam. Ya, direndam dengan apa? Air dan garam. Ya, kita di Papua ini ada air garam. Ya, manual. Ya, ada air garam original. Ya, iya toh? Jadi tidak perlu air tawar kalau campur dengan garam. Pergi langsung ambil air garam, itu sudah jelas air yang dicampur dengan garam. Ambil air garam, rendam hasil kupasan pala. Setelah itu sudah selesai? Apa lagi? Ya, diiris. Bentuknya bagaimana diiris? Sejari tadi ya. Setelah diiris selesai? Apa lagi? Rendam ulang lagi dengan air tawar. Kalau yang pertama tadi air garam, setelah diiris direndam ke air garam. Setelah itu selama 2 malam. Oke, setelah itu setelah direndam diiris. Oke. Sudah paham? Ya, jadi begitulah cara membuat teks prosedur atau cara menulis teks prosedur, bagaimana langkah-langkah, alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat sesuatu. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada kalian untuk membuat sesuatu, tetapi dibuat dalam bentuk teks prosedur seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi.
kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Silakan 3 kelompok ini berembuk, buatlah sebuah teks prosedur tentang apa saja terserah Anda. Apa yang Anda senangi, yang memang merupakan minat dari Anda buat, baru kita akan bahas atau presentasikan sama-sama. Bisa? Bisa. Oke, Pak Guru kasih waktu berapa? Sampai kira-kira berapa menit? 5. Kesepakatan? 5 menit bisa? Bisa. Ya? 10 menit? Ya. Oke, 10 menit. Ya, kesepakatan kalian buat dalam waktu 10 menit. Silakan buat, sepakati bersama apa yang menurut Anda bisa Anda buat. Pokoknya tergantung minat Anda. Silakan Anda mau buat apa. Dibuat dalam bentuk teks prosedur. 10 menit sesuai kesepakatan dikumpul. Oke, silakan. Oke, semua sudah? Ya. Oke, kalau sudah, Pak Guru persilakan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, ya silakan. Kelompok 1, silakan semuanya ke depan. Yang kelompok 2 dan kelompok 3 silakan perhatikan dan sebentar bisa menanggapi hasil dari kelompok 1. Oke, siapa yang mau baca ketua kelompoknya? Ya, silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami, teks prosedur, cara membuat nasi goreng, alat dan bahan sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Kelompok 1 sudah, Anda sudah menanggapinya, sudah bagus. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan yang berikut kita lanjut pada kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Ya, silakan. Sama seperti yang kelompok pertama, kelompok 2 dipresentasikan, kelompok 1 dan kelompok 3 sebentar silakan menanggapi. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan teks prosedur, yaitu membuat ikan flotilla. Berikut alat dan bahannya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kepada kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Ayo, maju di depan, tengah-tengah sedikit. Oke, silakan. Terima kasih, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, teks prosedur, cara membuat papeda. Yang pertama, Ya, kita berikan aplaus untuk mereka. Oke, baik. Setelah Anda membuat teks prosedur, mempresentasikan, terus teman-teman yang lain menanggapi, Anda sudah selesai membuat teks prosedur. Sekarang Pak Guru mau tanya, kira-kira ada yang masih bingung dengan teks prosedur atau tidak? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Pak Guru tanya ulang, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, berarti Pak Guru akan merefleksikan atau membuat kesimpulan bahwa yang disebut dengan teks prosedur adalah teks yang berisikan cara membuat sesuatu. Tentunya membuat sesuatu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada alat dan juga bahan. Jadi hal inti atau hal pokok yang harus ada dalam teks prosedur adalah harus ada apa? Alat, apalagi bahan dan langkah atau cara membuatnya. Oke, yang berikut. Sekarang Pak Guru mau tanya, siapa yang tahu teks prosedur atau cara menyalakan televisi? Yang pertama, televisi? Menyalakan televisi. Ya? Nah, ya caranya bagaimana? Yang pertama? Cok. Cok itu apa? Menghubungkan listrik ke televisi. Nah, caranya tadi cok. Setelah cok apa? Ambil remote. Ngambil remote. Terus menekan
Tombol apa? Power. Setelah itu selesai? Ya, kalau pakai TV kabel atau pakai apa namanya? Parabola kan? Itu berarti ada satu remote lagi untuk remote TV kabel atau remote parabola. Setelah itu selesai nyala. Nah, itu yang disebut dengan prosedur atau langkah. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindiawati, kelas 9B. Saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia dari Pak Hardi. Saya senang sekali karena pembelajaran tadi memberikan saya keleluasan dalam memahami materi yang disampaikan. Pelajaran dengan menyenangkan dan sesuai cara masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jufali Kabes, kelas 9B. Saya akan merefleksikan pembelajaran bahasa Indonesia dari Pak Hardi. Saya sangat senang karena kami bebas belajar sesuai dengan cara belajar saya. Kali ini saya merasa apa yang disampaikan guru dapat saya tangkap dengan baik. Terima kasih Pak Harin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazul Putri Usmana, kelas 9B. Saya akan merefleksikan pembelajaran bahasa Indonesia dari Pak Guru Pak Hardin. Saya senang dengan materi yang dibawakan Pak Guru Pak Hardin tadi karena saya lebih suka cara belajar yang tidak diam di tempat. Terima kasih.